Baik, halo semuanya. Halo teman-teman saya yang saya banggakan dan kepada yang terhormat Ibu dosen Dr. Hajah Lia Usayawati SMSI selaku dosen teknik akuntansi kelas 5B. Saya adalah jurnalis Santi Pantau dengan NIM 5522000011. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 6 tentang pendekatan pengukuran keputusan kegunaan. Perspektif pengukuran dalam pelaporan keuangan atau financial reporting merupakan sebuah pendekatan di mana akuntan mengambil sebuah tanggung jawab untuk menggabungkan nilai wajar atau fair value dalam laporan keuangan financial statement yang tepat, dengan tetap memperhatikan reliabilitas. Hal ini memberikan sebuah kewajiban tambahan untuk memberikan informasi kepada investor sehingga dapat digunakan untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa depan. Kemudian ada alasan pertama yang terkait dengan rasionalitas investor dan efisiensi pasar sekuritas, di mana ternyata pasar sekuritas tidak seefisien yang dipercaya sebelumnya. Alasan lain, perubahan ke pendekatan pengukuran didorong dari variabilitas proporsi rendah harga saham yang dijelaskan oleh historical based net income dari Olson Clean Surplus, teori yang mendukung peningkatan pengukuran dan liabilitas legal di mana akuntan mengungkapkan ketika perusahaan mengalami masalah finansial. Menurut Brafiton, mengasumsikan bahwa investor segera mencari perubahan yang mendasari parameter perusahaan, dan diasumsikan terdapat perusahaan yang melaporkan adanya peningkatan substansial dari penghasilannya. Pertanyaannya, apakah perusahaan diekspektasikan adanya peningkatan earning power atau hanya sebuah noise? Tanggung jawab hukum auditor. Sumber tekanan utama dalam perspektif pengukuran muncul sebagai reaksi terhadap kegagalan yang begitu luar biasa dari perusahaan-perusahaan besar. Khususnya institusi keuangan dengan menggunakan akuntansi biaya historis, dapat saja terjadi bahwa perusahaan yang ada saat ini bisa menghilang di waktu kemudian. Sementara itu, para akuntan dan para auditor dapat mengklaim bahwa informasi tentang kegagalan yang akan datang secara harfiah, implisit di dalam catatan atau sumber-sumber lain, atau tidak merupakan tanggung jawab mereka, terdapat logika dasar tertentu terhadap masalah yang dimunculkan oleh mereka yang mempertanyakan mengapa laporan keuangan primer tidak secara lebih jelas meramalkan kemalangan yang terjadi. Kemudian lebih lanjut, tekanan-tekanan tanggung jawab hukum ini cenderung terus meningkat. Dengan asumsi keandalan yang wajar, akuntansi nilai sekarang dapat meningkatkan keputusan kegunaan relatif terhadap perspektif informasi peningkatan penggunaan akuntansi nilai sekarang dalam pelaporan keuangan. Yang pertama, ada pasar tidak sepenuhnya efisien, kekuatan penjelas rendah dari laba bersih untuk pengambilan saham, teori surplus bersih Olson, dan juga kewajiban auditor. Baik, terima kasih kepada teman-teman dan Ibu Dr. Hajah Lia Usayawati SMSI. Saya pamit undur diri, terima kasih.